Wacana duet dua bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang tengah ramai dibicarakan. Apakah merupakan taktik belaka atau memang sebuah strategi yang memiliki potensi? Apakah koalisi perubahan bisa tetap tahan godaan? Kita akan menganalisa hal ini dari catatan media bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi Detikcom Elvan Dhani Sutrisno. Selamat malam Mas Elvan. Selamat malam, Tanda. Mas Elvan, dari beragam peristiwa dan juga pernyataan dari para petinggi negeri ini, para petinggi partai politik yang tentunya dicatat oleh media. Bagaimana memotret wacana yang dikeluarkan oleh Ketua DPP PDIP ini, Mas? Apakah ini memang taktik belaka di tengah hasil survei terbaru agar bisa membendung Prabowo Subianto atau sebenarnya sebuah wacana yang bisa dianggap serius? Oke, Caca. Sebetulnya sekarang posisi kami Detikcom dan tentu saja media-media ya, khususnya di bawah Transmedia, itu memberikan kesempatan yang sama untuk semua capres dan tokoh-tokoh yang memang pengen menjadi pemimpin. Jadi sekarang kami lebih menunjukkan apa sih yang bisa mereka kasih untuk rakyat gitu. Jadi kita kasih kesempatan yang berimbang. Termasuk isu ini yang lagi hangat seperti yang Caca sampaikan tentang duet Ganjar Gibran ya, yang didorong justru oleh PDIP. Ganjar Anies. Oh, sorry ya, Ganjar Anies, Siap, Mas. Ganjar Anies yang didorong oleh disampaikan oleh PDIP ya. Oke. Sebetulnya di dalam politik itu kan tidak ada yang tidak mungkin ya. Semuanya itu mungkin saja. Bahkan sebetulnya nggak ada yang pasti sebelum last minute ya kan. Jadi sebelum pendaftaran capres sebetulnya semua masih bisa goyang. Cuman kemudian ketika wacana ini dimunculkan, tentu saja muncul pertanyaan. Kenapa kok ada dorongan duet ini? Kenapa muncul pertanyaan seperti ini? Karena ini Anies dan Ganjar itu kan berasal dari dua koalisi yang berbeda ya. Ganjar diusung oleh PDIP, P3 gitu kan. Sementara ini kemudian Anies diusung oleh koalisinya Nasdem, PKS dan Demokrat sekarang ini. Kenapa kok muncul? Nah, tentu itu menjadi banyak diskusi di internal. Kemudian juga kami telepon pengamat, kami bandingkan hasil-hasil survei. Kami juga punya riset internal untuk tahu sebetulnya ada apa sekarang ini. Dalam pandangan saya gitu ya, saat ini partai-partai pengusung capres itu berpikir tentang dua hal. Pertama adalah kemungkinan untuk bertarung satu putaran dengan banyak cara, termasuk membangun koalisi yang kuat, mengantisipasi lawan yang berat dan lain-lain. Termasuk dengan mendorong duet Ganjar Anies, bisa jadi ini salah satunya adalah untuk mungkin ya, bisa jadi untuk menggoyang koalisi pendukung Anies yang sekarang ini juga sebetulnya di dalam juga internal cukup meriah ya, cukup dinamis. Kali-kali aja kemudian nggak jadi 3 pasang menjadi 2 pasang, tentu menjadi head to head, dan head to head mungkin dalam sudut pandang tim pemenangan capres lebih menguntungkan sekali hantam gitu, sekali tarung gitulah ya. Yang kedua adalah persiapan untuk putaran kedua. Hari ini banyak partai-partai pengusung itu bukan hanya memikirkan putaran pertama, tapi justru memikirkan putaran kedua. Dan dalam dalam hitung-hitungan putaran kedua Pilpres, Anies Baswedan dan kubunya ini sebetulnya dianggap sebagai faktor yang menentukan. Jadi siapapun yang lolos ke putaran 2 pasti akan membutuhkan Anies dan kubunya. Ya, kalau hitung-hitungan sekarang ini banyak yang bilang bahwa Prabowo akan diuntungkan di putaran kedua, akan mendapat limpahan suara dari pendukungnya Anies Baswedan misalnya. Dan karena itu mungkin saja PDIP punya pikiran gimana caranya biar di putaran kedua itu nggak clear amat ke sana, atau bisa juga malah justru memperkuat PDIP gitu, karena Prabowo dan Anies punya satu irisan suara yang sama. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu muncul di saat ada isu seperti ini. Di samping sebetulnya di luaran Caca, banyak juga muncul tokoh-tokoh yang mulai bicara tentang calon alternatif. Ya. Kenapa calon alternatif? Karena calon-calon yang ada yang disurvei seperti tadi ditayangkan di CNN ya kan, itu saja. Sementara sebetulnya sah-sah aja masyarakat memiliki banyak pilihan capres-cawapres. Sehingga nanti pada hari pemilihan nanti masyarakat lebih punya banyak pilihan untuk memilih siapa calon yang paling kuat, baik capres maupun cawapresnya. Jangan lupa sebetulnya terbuka peluang untuk 4 pasangan loh, Caca. Cuman ini kita lihat situasi perkembangan terkininya ya. Nah, apapun yang dilontarkan sebenarnya oleh para politisi, apalagi di tengah masa yang begitu panas, mau pilpres ini kan pasti ada hitung-hitungannya sendiri. Nah, sebenarnya mengeluarkan isu wacana ini, wacana duet baca pres 2 koalisi yang berbeda ini, keuntungannya apa sih Mas? Untuk masing-masing baca pres, untuk Ganjar dan koalisinya dan juga untuk Anies dan koalisinya, di luar memang memikirkan hitungan-hitungan tadi. Oke, kalau kita lihat reaksi dari isu yang dilempar oleh Pak Said ya, sebetulnya oleh PDIP ya.
kan kelihatan sekali ya Demokrat agak lumayan keras ya reaksinya. Dia bilang bahwa kalaupun mau duet kita tuh beda koalisi, kita harus koalisi dulu. Kemudian Anies juga menyampaikan hal yang sama, bahwa kita kalau mau ngomongin itu ya kita koalisi dulu lah gitu. Nasdem misalnya bicara bahwa kalau mau duet Anies capresnya segala macam. PKS juga bilang demikian. Artinya memang sebetulnya tarik-menarik wacana ini langsung muncul kontroversi begitu loh. Muncul kontroversi yang kurang lebih kalau misalnya di koalisinya Anies ini kan seringkali masih terjadi perdebatan di cawapresnya ya. Misalnya Demokrat yang mendorong AHY, PKS juga punya sendiri gitu kan. Dan kemudian ketika Anies ini kemudian berduet dengan Ganjar misalkan, otomatis ada yang dirugikan kan. AHY tentu nggak bisa maju dong, kemudian calonnya PKS dan lain-lain, dan kemudian mimpi Nasdem untuk mengusung capres pun bisa jadi akan diurungkan. Tapi Nasdem tentunya saya dengar setelah ketemu Pak Presiden kemarin di sana mulai agak longgar ya, agak mulai kendor Pak Surya Paloh. Artinya ketika koalisi ini didorong, langsung koalisi pendukung Anies ini, kecuali Nasdem ya, bereaksi gitu. Nasdem pun juga bereaksi menyatakan bahwa koalisi dulu segala macam Anies capres, ya itu kan biasa lah ya. Di dalam politik itu bahasa retorika seperti itu biasa. Artinya kalau menurut saya ini PDIP sedang mencoba untuk menggoyang koalisi pendukung Anies Baswedan. Nah, seperti yang sebelumnya juga dilakukan oleh koalisi pendukung Prabowo sebetulnya. Jadi Anies bagaimanapun dengan kondisi sekarang ini survei mungkin nomor 3 segala macam, tapi di dalam perebutan suara pilpres adalah strategis kubu Anies ini menentukan siapa capres yang akan menang. Artinya bakal terus digoyang, bakal terus dirayu, bakal terus dilakukan lobby-lobby. Nah, nanti hasil seperti apa? Apakah deal di putaran pertama atau deal di putaran kedua, begitu Caca. Nah, selain upaya untuk menggoyang koalisi Anies Baswedan, koalisi perubahan, ada isu juga yang santer bahwa apa yang dilakukan oleh PDIP, Ketua DPP PDIP-nya Said Abdullah ini untuk strategi untuk menggoyang Prabowo Subianto, karena hasil survei terakhir kan sangat kuat ya Prabowo Subianto. Apakah ada potret seperti itu dari catatan-catatan media, Mas? Oke, Caca. Jadi sebetulnya memang kalau capres di beberapa survei hari ini Prabowo Subianto itu yang terkuat ya, memang yang terkuat. Tapi sebetulnya jaraknya dengan Ganjar Pranowo itu kan belum terlalu signifikan ya kan. Masih di beberapa survei masih di dalam margin error. Mungkin di beberapa survei udah meninggalkan. Tetapi untuk menang pilpres itu tidak bisa diasumsikan capres itu 3 ya. Karena kalau dia tidak sampai 50%, berarti kan tidak bisa menang satu putaran. Artinya harus ada putaran 2. Artinya kemenangan itu masih jauh baik untuk Prabowo, untuk Ganjar, apalagi untuk Anies, misalkan untuk Anies segala macam. Artinya masih perlu bangunan koalisi, perlu lobby-lobby yang panjang untuk bisa memastikan kemenangan. Sekali lagi saya bilang tadi, hitung-hitungan pilpres itu bukan hanya hitung-hitungan menang kalah, tetapi hitung-hitungan menang di putaran pertama dan putaran kedua. Karena itu PDIP dengan analisis untuk mengganggu pendukungnya Prabowo bisa jadi gitu. Karena apa? Karena Anies dan Prabowo punya satu irisan yang sama, pemilih yang sama. Jadi kalau PDIP bisa mengambil Anies, entah itu di putaran pertama dengan duet Ganjar Anies misalnya, atau di putaran kedua nantinya, itu pasti akan sangat bermanfaat untuk menghadapi Prabowo yang sekarang lagi tinggi-tingginya, begitu Caca. Baik, terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi Detikom Elvan Dhani Sutrisno telah bergabung malam hari ini bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih Caca.